Nah, ya di situ benar, Pak. Ya, sini duduk. Hah? Diri? Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak ini kurang resep pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang keras. Kurang keras ya Bu. Bu, Ya. kurang keras. Iya. Enakan yang keras kan ya Bu? Iya. Iya. Enakan yang keras kan ya Bu? Enakan yang panjang ya Bu ya? Ya, rada panjangan dikit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan marah-marah Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamim mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin naftahirin amma ba'du. Hadratil kiram, para alim ulama, para guru, para ustazah yang malam hari ini alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Di antaranya orang tua kami, guru kami Al-Mukarramah Ustazah Hajah Saina, dan juga Al-Mukarramah Ustazah Hajah Hamidah. Yang mana orangnya? Iya benar. Iya, soalnya saya tadi dengar-dengar cuman orang yang mana gitu. Dan juga Al-Mukarramah Ustazah Hajah Ida. Jadi namanya yang mana sih, gimana? Oh gitu, udah jadi double ya. Udah pokoknya begitu dah ya. Mudah-mudahan, mohon maaf ini para guru-guru kita kalau umpama saya kagak sebutin, karena emang satu saya nggak dikasih catatan juga. Saya bingung mana guru-guru yang datang. Mana? Ustazah aja? Aisyah? Iya, cakep ya insyaallah. Terus? Ustazah aja Homsa. Insyaallah biar pada sehat panjang umur guru-guru kita ya. Duitnya banyak. Segala hajatnya dikabulkan. Dan insyaallah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh ya, Ustazah Lani ya. Insyaallah sehat panjang umur juga. Dan insyaallah segala hajat dan keinginannya dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga para ibu-ibu, para perawan-perawan zaman dulu. Ya, emang perawan sekarang, dulu ini kan. Mudah-mudahan yang hadir malam hari ini sehat semuanya. Amin. Semua segala urusannya dilancarin. Amin. Yang lagi punya masalah, masalahnya biar pada kelar. Amin. Yang pada punya utang, utangnya biar pada kebayar. Amin. Bayar sendiri. Yang amin berarti bukan saya ngomong ya. Dan juga yang saya hormati Sohibul Bait, keluarga besar Bunda Yanti atau Bunda Caca selaku ketua atau pimpinan Majelis Taklim Musyarafatus Sholihin yang aktif di sini pengajian dan juga zikir sedekah. Ya alhamdulillah yang saya pimpin langsung. Mudah-mudahan beliau sekeluarga insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu, malam hari ini pada sehat kan ya? Beneran sehat? Duit punya? Punya. Mana? 1000. Ya? 1000 Pak. Mau enggak? Mau. Mau enggak dikasih duit yang banyak oleh Allah? Mau enggak saya kasih tahu kunciannya? Mau. Yuk sama-sama kita rayu Allah, mau enggak? Mau. Bagaimana cara ngerayu Allah? Ketika kita meminta, maka muliakanlah kekasihnya, yaitu baginda Nabi besar
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita salawat dulu ya, dikit ya. Salatullah salamullah ala taha rasulin. Salatullah salamullah ala yasin habib. Alhamdulillah, Masya Allah, ini kita semuanya ini beruntung menjadi umatnya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kelak nanti kita mendapat kesafaatnya ya Bu. Dan mudah-mudahan nih yang hadir malam hari ini, ketika kita bersolawat mulutnya enteng untuk ngikutin, insya Allah ini semuanya adalah orang-orang penghuni surga. Amin. Ini bukan kata saya ya Bu. Kata siapa? Kata Nabi. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku bakal masuk ke dalam surga. Masya Allah, mudah-mudahan kita umat yang selalu mengikuti akan perintah Allah dan sunnah-sunnahnya, dan akan memudahkan kita masuk ke dalam surga. Hari ini kita kumpul bersama-sama memenuhi undangan Sohibul Bait dalam rangka acara 1000 hari kepergian almarhumah Ibu Musyarofah binti Bapak Jamin, dan juga sekaligus tasakuran selamatan dari tempat yang lama ke tempat yang baru. Kalau ibu punya ngontrak di tempat yang baru, besok 2 tahun kemudian beli rumah yang baru, kira-kira kita syukuran nggak? Syukuran. Dan Masya Allah, selama 4 tahun beliau dikebumikan di dalam tanah, ketika dipindahkan ternyata masih utuh tuh Bu. Masya Allah. Luar biasa. Ini berkat siapa ini? Berkat kehidupan dia sehari-hari, mungkin kehidupannya sangat baik, dan anak-anaknya yang ditinggalkan selalu mendoakan kedua orang tuanya. Tuh, mau nggak kita seperti itu? Mau. Ya, mau nggak Bu? Mau. Makanya dari sekarang ya, kita perbaiki kehidupan kita agar kelak nanti ketika kita dipanggil Allah, insya Allah kita akan diselamatkan dari siksa kubur. Jadi ketika orang meninggal dunia, ketika kita mati nih Bu, itu yang akan mengiringi kita, yang akan mengantarkan kita ada 3. Yang pertama keluarga dan kerabat, yang kedua harta, dan yang terakhir adalah amal ibadah ya, amal yang soleh. Kerabat, yang kedua harta, dan yang terakhir adalah amal ibadah ya, amal yang soleh. Kerabat, yang kedua harta, dan yang terakhir adalah amal ibadah ya, amal yang soleh. Harta, dan yang terakhir adalah amal ibadah ya, amal yang soleh. Kalau keluarga dan kerabat serta harta itu nggak ngikut Bu, dia kembali lagi tuh ya, pulang lagi, nggak ngikut kita ke dalam kubur. Emang ada yang mau biar laki kita ganteng banget nih, mirip-mirip Raffi Ahmad, begitu dia meninggal dikuburin, emang mau ibu ngikut dikuburin bareng? Mau nggak? Katanya cinta. Hah? Makan tuh cinta ya. Tuh ya. Tapi ada satu kisah seorang pekerja yang hidupnya miskin dan menderita, dan dia sangat miskin. Ada yang meninggal dunia orang kaya, pokoknya 7 turunan hartanya nggak habis.
Di situ anak-anaknya disuruh, siapa yang ketika dia meninggal dunia, siapa yang mau nemeni bapaknya selama 40 hari di alam kubur, maka separuh hartanya akan diwariskan ke anak itu. Anaknya nggak ada yang mau, Bu. Dibikin walaupun di dalam kubur itu bentuknya digedein tuh. Nah, di rumah tuh enak. Padahal enak dikasih AC kalau mau, nggak mau. Akhirnya mau tuh ada orang yang hidupnya agak susah dan hidupnya miskin. Selama 40 hari di situ dia masuk ke dalam kubur nemenin tuh, cuma bawa kampak. Malaikat turun ketika Mungkar dan Makir ke dalam kubur itu bertanya, mau ahli jenazah mau ditanya, nggak jadi. Karena apa? Di situ ada yang nemenin. Yang ditanya itu siapa? Yang jagain kuburan di dalam kubur. Apa yang ditanya? Yang ditanya kampak. Kampaknya dari mana? Beli di mana? Dapat dari mana? Sampai 39 hari sampai 40 hari yang ditanya kampak dong, Bu. Akhirnya dia pergi kabur. Begitu mau dikasih warisannya dia nggak mau, ambil aja. Saya ikhlasnya nggak mau. Kenapa? Karena cuma harta kampak satu aja yang dia punya. Itu pertanyaannya sampai 40 hari bertubi-tubi. Bagaimana kalau harta kita yang begitu banyak? Betul gak? Nah itu dia. Tapi kalau kita amalkan, insya Allah itulah yang akan menyelamatkan kita. Dan juga keluarga yang mendoakan kita, yang kita tinggalkan, kita wariskan dengan ilmu agama, itulah yang akan menyelamatkan kita. Ya, karena di alam dunia ini, tempat kita membuat cerita nih. Hidup kita di dunia ini hanya sementara. Hidup kita di dunia ini nggak abadi. Orang yang hebat banget pasti bakalan mati. Orang yang sakti banget pasti mati. Orang kaya di dunia ini nggak abadi. Orang yang hebat banget pasti bakalan mati. Orang yang sakti banget pasti mati. Orang kaya banget pasti mati. Apalagi orang yang kelamaan pasti mati. Berobat pakai BPJS kagak ketemu dong kan? Tuh, iya, pengurusannya lama. Ya, jadi nggak ada yang abadi di dunia ini, nggak ada yang kekal. Apa yang kita perbuat, apa yang kita harus sombongkan di dunia ini? Karena yang satu hanya yang menolong kita adalah amal ibadah kita. Kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wassahada bayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Presiden mati, tukang duren mati, gubernur mati, orang nganggur mati, lurah mati, tukang marah mati, camat mati, gila hormat mati, RT mati, tukang nete mati. Keceplosan ya Allah. Jadi nggak ada yang abadi di dunia ini ya, Bu. Nggak ada yang abadi. Jadi kita perbanyak amal ibadah. Ada satu riwayat seorang anak muda, dia mati meninggal dunia di samping Ka'bah, di depan makamnya, di samping Ka'bah, di depan makamnya Nabi Ibrahim alaihissalam, dalam keadaan memakai pakaian apa tuh yang haji tuh? Ihram, dalam keadaan berwudu, dan matinya ketika sujud, dalam keadaan sujud sholat terakhir. Tuh, Masya Allah. Dia bukan seorang ulama, dia bukan seorang ahli ilmu, dia hanya seorang pekerja. 3 hari kemudian ketika seorang pekerja, 3 hari kemudian ketika dia meninggal, banyak tetangga-tetangga bertanya, anakmu punya amalan apa sehingga matinya bagus banget? Ya, mati di samping Ka'bah, di depan makamnya Nabi Ibrahim alaihissalam, dalam keadaan berwudu dan dalam keadaan sujud. Maknya bingung. Saya nggak tahu dia punya amalan apa. Tiba-tiba ada datang seorang ibu-ibu bawa anak-anak sambil berkata, "Assalamualaikum ibu." "Waalaikumsalam." "Siapa lu perempuan?" "Iya, memang saya perempuan." "Kenapa kamu kemari?" Jadi ibu punya anak,
ketika dia gajian, ya, secara diam-diam dia mensodakokan sepertiga gajinya itu untuk anak yatim. Tuh. Jadi ketika dia mati dan meninggal dunia, berarti yang mati dalam keadaan husnul khotimah itu lantaran dia Sodako. Makanya mohon maaf kalau ibu punya suami, begitu dia meninggal dunia 3 hari kemudian ada janda datang, itu tandanya husnul khotimah. Bukan. Orang janda yang datang. Orang janda yang datang sih Pak, Masa. Ya. Jadi itu Bu, kita perbanyak amal ibadah ya Bu. Amal ibadah kita apa? Kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah dan dihidupkan kita untuk mati. Udah itu doang hidup kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Nah, ketika kita dihidupkan ya dan kita bakal dimatikan, disitulah kita dikasih hiburan oleh Allah. Ya, agar apa? Biar kita hidup di dunia ini enggak terlalu bete, enggak terlalu suntuk. Apa hiburan yang dikasih oleh Allah? Istri dikasih suami, suami dikasih istri, suami istri dikasih anak. Tuh. Dikasih hiburan oleh Allah agar apa? Hidup tidak terlalu suntuk, biar ibadahnya semakin khusyuk. Tapi kadang-kadang ketika kita dikasih hiburan oleh Allah, dikasih mainan oleh Allah, kita lupa kodratnya bahwa kita diciptakan untuk ibadah, malah fokus kita dengan anak dan bini kita, lupa dengan ibadah. Betul? Karena ada satu pertanyaan, Ustadz, ngapa ya orang kok sholatnya rajin, ibadahnya rajin, ngajinya rajin, tapi gosipnya rajin, ngomongin orang rajin, gibah rajin, ngatain orang rajin, sirik rajin. Nah itu dia. Kenapa? Berarti ada yang salah di dalam ibadahnya. Sayang Bu, kalau bisa nih ya, kita ngaji udah capek-capek perjuangan, kita mau datang aja nih, dandan aja nih, bedak udah habis berapa kilo. Betul gak? Belum tambah lagi minyak wangi, pakaian yang cakep-cakep biar dilihat pantas. Kita ngaji kumpul bersama udah dapat pahala. Betul gak? Belum tambah lagi minyak wangi, pakaian yang cakep-cakep biar dilihat pantas. Kita ngaji kumpul bersama udah dapat pahala, hilang gara-gara perbaiki sholat kita ini. Kenapa yang pertama kali harus kita perbaiki sholat kita? Karena yang akan pertama kali dihisab oleh Allah adalah sholat. Yang akan pertama kali dipertanyakan adalah sholat. As-sholatu imaduddin, sholat adalah tiang agama. Makanya kita kaji bab sholat. Ya, kenapa kok saya bisa salah? Ya, kenapa kok sholat saya kira-kira diterima apa kagak? Jangan sampai ketika kita sholat, kita sujud kepada Allah hanya mengucapkan satu kekosongan dan berbeda dengan perbuatan kita. Makanya kalau dalam bab sholat itu ada shot, lam, ta. Shotnya sidkul qoli, ucapan yang kosong perbandingkan perbuatan. Lamnya lainul kolbi, lemah lembut hatinya, agar apa? Kita berusaha menjadikan hati kita, diri kita ini tidak sombong, menjadikan diri kita tidak punya keakuan diri, menjadikan diri kita menjauhkan dari sifat syirik dan prasangka buruk. Terus taknya apa? Tarkul ma'asi, berusaha menjauhkan dari kemaksiatan. Nah, ketika sholat itu 3 itu kita pakai, karena apa? Kalau orang yang ibadah hanya menggunakan syariat, berarti dia hanya beribadah dengan jasad. Tapi kalau makomnya orang beribadah dengan ibadah tarekat, berarti dia ibadah dengan kolbunya. Sama terus hakikat. Seperti kita punya HP Bu, kita ngobrol nih dari sini sampai Jatimakmur. Kira-kira tanpa alat bantu bisa nggak kita ngobrol? Bisa nggak? Makanya kita harus menggunakan alat bantu berupa Kira-kira kalau kita punya HP, bisa nggak komunikasi dari Jatimakmur kemari? Belum bisa Bu, kalau kartunya kagak ada. Betul nggak? Kalau kartunya ada, HP-nya ada, bisa kita ngobrol? Lah belum, internetnya kagak.
HP ada, kartu ada, internet ada, bisa kita ngobrol? Kenapa? Kan itu internet pulsa. Kira-kira bisa nggak kita ngobrol? Lah kalau sinyalnya kagak? Ada. Kagak bisa juga, makanya itu satu paket. Ya, HP, kartu, internet, dan sinyal. Sama ketika kita beribadah kepada Allah, kalau hanya kita ditanya siapa yang lu sembah? Allah. Siapa itu Allah? Tulisan ALLAH, mana nyampe? Ya, seperti itu. Jadi harus ada lainul qalbi. Tempatkan Allah di dalam hati kita. Allah itu tidak bertempat. Tempatkan Allah di dalam hati kita, bahwasanya ada lainul qalbi. Tempatkan Allah di dalam hati kita. Allah itu tidak bertempat. Tempatkan Allah di dalam hati kita, bahwasanya ketika kita menyembah Allah, kita tahu siapa yang kita sembah. Dan ketika yang kita sembah itu menerima sesembahan kita. Sembah Allah, kita tahu siapa yang kita sembah. Dan ketika yang kita sembah itu menerima sesembahan kita. Tuh, seperti itu ya. Jadi itulah kalau sholat kita sudah bisa perbaiki, insya Allah amal ibadah kita yang lain-lainnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan kita akan terhindar dari yang namanya sifat keakuan diri, punya sifat sombong, punya sifat yang merasa iri, hilang segala-gala yang dibenci oleh Allah, gara lantaran kita tidak mengerjakan sholat yang benar. Bagaimana kalau sholat? Saya sholat aja kira-kira pahala? Dapat insya Allah pahala. Tapi kalau bisa perbaiki lagi agar sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini almarhumah insya Allah mudah-mudahan ahli jannah. Karena 4 tahun kalau kita pikir rambut seharusnya udah pada hancur, udah pada ini, masya Allah. Ya, ini almarhumah insya Allah mudah-mudahan ahli jannah. Karena 4 tahun kalau kita pikir rambut seharusnya udah pada hancur, udah pada ini, masya Allah. Ya, mohon maaf ketika kita di alam kubur, ya kita membuat cerita-cerita di sini. Nih kita membuat cerita. Kalau kita membuat cerita suatu kebaikan, ketika di alam kubur itu ditanya malaikat itu nggak bakal sulit kita untuk menjawab. Dan bahkan ketika cerita-cerita di sini nih kita membuat cerita. Kalau kita membuat cerita suatu kebaikan, ketika di alam kubur itu ditanya malaikat itu nggak bakal sulit kita untuk menjawab. Dan bahkan ketika orang yang beriman, orang yang ahli ibadah, orang di alam kubur itu seperti orang tidur pengantin baru. Tuh. Tapi sebaliknya orang yang ahli maksiat, orang yang selalu berbuat dosa, nggak pernah akur sama keluarga, nggak pernah akur sama saudara, nggak pernah akur sama tetangga, selalu salah mulu. Ketika dia meninggal dunia sebelum bertobat, maka di situ konsekuensinya kita akan merasakan kepedihan disiksa di alam kubur. Maka kita jauhin semua. Mudah-mudahan kita semua mati dalam keadaan husnul khotimah. Ya, saya nggak panjang lebar ya Bu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya dan mudah-mudahan menjadi bekal kita agar kita bisa memperbaiki. Ya, kita semua bersama-sama memperbaiki diri kita agar ibadah kita ini bagaimana caranya supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lembutkan hati kita dengan kita berzikir. Insya Allah tanggal 27 malam minggu di sini rutinitas ya Bu, zikir dan sodako. Yang mau hadir silakan. Saya sendiri yang langsung mimpin. Ustazah Zaina juga alhamdulillah kalau tidak ada halangan beliau juga rajin. Karena memang disitulah kita harus latih diri kita, hati kita ini menempatkan Allah di dalam hati kita supaya kita semakin lembut, hati kita semakin semakin kita mencari kesalahan kita sendiri, mencari dosa kita sendiri, akhirnya kita tidak sibuk untuk mencari kesalahan orang lain. Fokus dengan ibadah ya. Jangan fokus nyari kesalahan orang lain tapi dia lupa dengan dosanya sendiri. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amdan syakirin, amdan naimin, amdan yuwafi li'anqawika bimazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanika. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma qulna wal muslimin minas saqawati lis-sa'ada wa minan nari ilal jannah wa minal azabi lir rahmah.
وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم انقلنا والمسلمين من السقوة إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن العذاب إلى الرحمة ومن الذنوب إلى المغفرة ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الخوف إلى الأمان ومن الفقر إلى الغنى ومن الذل إلى العز ومن النهاية إلى الكرامة ومن عدل الدين من الشر إلى الخير اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة بالعلم وبركة برزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي يا الله يا حي يا قيوم يا الله يا حي يا قيوم يا الله يا حي يا قيوم يا الله يا وهاب يا رزق يا غني يا مغني يا الله وهاب يا رزق يا غني يا مغني يا الله وهاب يا رزق يا غني يا مغني اللهم انزل رحمة والمغفرة من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله من أهل الجنة من ahli kubur khususan ibu Musyarabah binti Jamil Allahumma billahu wa rahmati wa tuan billahu wa rahmati wa tuanha Allahumma billahu wa rahmati wa tuanha Allahumma billahu wa rahmati wa tuanha wa billahu wa rahmati wa tuanha Rabbi